Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang series She-Hulk yang jelek dan ampas itu ya teman-teman ya. Jadi series She-Hulk ini sudah disinyalir akan di-cancel atau dibatalkan ya untuk season keduanya ya. Awal-awal itu banyak sekali beredar, katanya Marvel hendak mengembangkan She-Hulk ini di season keduanya. Tapi ternyata berdasarkan statement yang dikeluarkan oleh Tatiana Maslany atau pemeran Jennifer Walters, She-Hulk itu sendiri, berkata bahwa Disney itu menolak ya untuk melanjutkan She-Hulk ke season kedua karena memang budget pembuatan She-Hulk ini yang gak main-main, sangat mahal ya. Apalagi She-Hulk ini kan full CGI ya teman-teman. Dan kalian juga tentunya pasti tahu ya, kalau full CGI seperti itu pasti budgetnya akan sangat besar. Apalagi sekelas series ya, harus tetap detail dan memuaskan para penonton. Sedangkan keuntungan dari series itu tidak seperti keuntungan di bioskop ya, yang bisa langsung dinikmati hasil keuntungan uangnya. Oke, jadi kita akan bahas ya tentang series She-Hulk ini ya. Kenapa series She-Hulk ini masuk kategori series paling jelek, terampas, dan agenda SJW feminisme banget dari Marvel ya. Ini dia breakdownnya dari Jokastoy. Jangan lupa ya untuk join spoiler group Telegram Jokastoy. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, gak usah bacot, here we go. Dilansir dari portal berita elektronik thenerdist.com, Tatiana Maslany, pemeran utama She-Hulk, itu berkata ya, kemungkinan Disney atau Marvel Studios itu tidak akan melanjutkan lagi season kedua dan series Project She-Hulk Attorney at Law ini ya teman-teman ya. Dikarenakan over budgetnya menghabiskan banyak uang banget ya. Dan ternyata Project She-Hulk ini budgetnya sudah dihabiskan oleh para sineas, pembuat writers dari series She-Hulk ini. Sehingga ketika hendak diajukan proposal season kedua She-Hulk, Disney menolak mentah-mentah ya teman-teman ya. Sepertinya mereka sudah paham nih tentang pasar akan seperti apa sebenarnya ya. Reaksi dari penonton yang tidak sebanding dengan uang yang mereka keluarkan, rating rendah dari series She-Hulk ini menambah faktor-faktor pendukung yang akan membuat season kedua She-Hulk ini tidak akan pernah dibuat. Padahal di awal tahun 2023 hingga pertengahan beredar kabar serta berita rumor gitu ya. Katanya series She-Hulk ini akan dilanjutkan nih ke season keduanya. Sedang tahap pengembangan develop karakter story di Marvel Studios itu sendiri. Tapi kan kita tahu bahwa keputusan akhir itu ada di Disney ya teman-teman ya. Marvel Studios juga mendapatkan keuntungan, namun Disney juga ikut andil dalam pembuatan keputusan tersebut walau masih dipegang oleh Presiden Marvel Studios Kevin Feige. Jujur ya teman-teman ya, series She-Hulk season pertama itu overall atau keseluruhannya itu mengecewakan storyline-nya. Hanya beberapa episode aja yang menurut aku berbobot, berkualitas, dan beneran dipikirkan banget ini gimana story-nya ya teman-teman ya. Hanya beberapa episode aja. Total dari 9 episode series She-Hulk Attorney at Law, semuanya overall mengecewakan. Series She-Hulk sendiri merupakan kategori series Marvel termahal dan termewah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena karakter utamanya full CGI ya teman-teman ya, dari bawah sampai atas. Dan juga She-Hulk ini kan selama kehidupan sehari-harinya juga menjadi She-Hulk ya. Beda dengan Bruce Banner yang dimana ketika dia belum menguasai atau mengontrol kekuatan Hulk dan menjadi Smart Hulk, sebelumnya kan Hulk itu hanya muncul di saat-saat konflik dan saat perang aja ya teman-teman. Tapi series She-Hulk ini kan full nih. Jennifer Walters itu berpenampilan She-Hulk dan menjadi smart atau bisa mengendalikan conscious pikirannya juga ya teman-teman. Sehingga ini series mewah, budgetnya mahal, menghabiskan uang atau budget hampir $225 juta ini series She-Hulk ya teman-teman ya. Padahal rilisnya cuma di platform streaming aja gitu ya. Jadi per episode itu budgetnya $25 juta. Gila sih ya. $225 juta itu series She-Hulk budgetnya udah kayak setara film bioskopnya Marvel Studios kayak The Marvels dan yang lainnya ya teman-teman. Aduh sayang banget ya, harusnya itu tampilin di bioskop aja ya guys ya, dengan budget sedemikian besarnya. Kemudian kalau kita lihat nih dari segi reviewer dan rating ya, di Rotten Tomatoes aja average score atau skor dari penonton itu 30% rendah banget ya teman-teman
teman-teman. Dan di IMDb ratingnya series She-Hulk ini juga cuma dapat 5 poin. Jadi kan ini menunjukkan bahwa dari segi penonton aja yang biasanya jujur dalam memberikan rating, itu tuh kayak jelek gitu loh guys seriesnya ya, storyline-nya. 9 episode itu berasa itu episode sedikit-sedikit kayak short aja ya. Jadi satu episode tuh kayak cuman 20 menitan gitu ya. Daripada 9 episode mending disingkat jadi 6 episode tapi full dan berbobot. Apalagi yang akhirnya yang anti klimaks banget ya, di series She-Hulk ini nambah downgrade karena endingnya Jennifer Walters itu keluar dari series itu dan seolah-olah mengatur jalan cerita yang terjadi terhadap mesin Kevin itu ya teman-teman. Dan ini membuat orang kayak jadi apa gunanya ada Kang the Conqueror, apa gunanya He Who Remain, apa gunanya Wanda Maximoff dan selainnya gitu. Jadi kayak dibuat bercandaan dan komedi. Walaupun memang ini udah komik akurat sesuai cerita komik, tapi nggak semua cerita di komik itu bisa di live action kan ya teman-teman ya. Jadinya seperti ini, ratingnya jeblok, hancur, jelek, dan tidak berbobot. Series She-Hulk ini kebantu banget dengan menampilkan beberapa karakter hero MCU sebagai cameo atau karakter yang ikut andil dalam alur cerita di She-Hulk season pertama ini ya. Seperti menampilkan Wong, menampilkan Bruce Banner, ada Emil Blonsky atau Abomination, dan juga ada Daredevil atau Matt Murdock ya teman-teman, yang menambah hype dan juga marketing di series ini sehingga orang mau nonton. Selain itu yang orang kesel juga ya, mungkin kebanyakan orang gak mau nonton series She-Hulk ini ya karena fokus utamanya hero-nya cewek ya teman-teman. Kalau aku sih gak masalah ya, selama memang itu adalah cerita tentang mereka. Karena kan namanya ini series She-Hulk yang berarti fokusnya ke hero cewek dong ya. Nah jadi kalau ada orang-orang yang mungkin gak mau nonton dan gak suka series She-Hulk karena dia ini seorang cewek dan memperkenalkan hero cewek, berarti itu series bukan untuk kalian ya. Berarti itu adalah masalah kalian. Karena kan ini memang fokusnya ke storyline cerita origin story dari Jennifer Walters MCU. Jadi kalau ada yang bilang series She-Hulk itu agenda SJW banget, agenda feminisme, woke banget, ya jelas ya, namanya juga memperkenalkan hero dan juga karakter utamanya cewek, udah pasti fokusnya ke She-Hulk. Dari 9 episode series She-Hulk Attorney at Law ini, jujur ya, aku sangat suka episode 1, 2, dan 3. Yang awal-awal episode itu ya, memperkenalkan Bruce Banner, Emil Blonsky Abomination, yang memang storyline-nya itu tertata dan berkualitas gitu ya dari para showrunner atau writernya itu ya teman-teman. Kemudian seriesnya episode ke-8 ketika Daredevil itu muncul ya dan berkolaborasi dengan si Jennifer Walters ini. Nah ini juga oke ya guys. Serta episodenya si Wong itu bagusnya hanya ketika cameo muncul. Itu yang aku gak suka dari series ini. Kenapa mereka ini tidak bisa membuat suatu cerita series She-Hulk yang bisa menampilkan cerita yang berkualitas tanpa harus menampilkan cameo ya guys ya. Soalnya jujur, selain yang tidak ada cameo, episodenya itu ampas banget. Sorry banget ya guys. Jadi memang setelah aku ceritakan banyak faktor tadi ya, faktor-faktor pendukung, poin-poin yang membuat Disney gak mau ngelanjutin She-Hulk season kedua ini ya. Semoga nanti di masa depan She-Hulk ini akan muncul di versi bioskop aja deh ya. Langsung tuh budgetnya besar-besaran, keuntungan yang di bioskop didapatkan akan balik modal ya. Jadi gak merugi mereka ya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi kalian. Thank you for watching my videos. Dan bagi like and subscribe. Bye bye, see you next time.